Kali ini gue mau tes apakah tisu 200 lapis ini beneran ada 200. Gue ngerasa tes ini berguna banget sih, karena kita jadi tahu brandnya tuh jujur atau enggak. Sambil ngitungin, gue ngerasa kalau gue udah mulai deket nih sama tisu ini. Maka itu gue namain dia Siti. Jujur di awal gue kira ini bakalan cepet, tapi ternyata ini gak akan kelar. Dan tangan gue udah mulai pegel. Karena tugas gue hampir udah mau selesai, Siti punya satu pesan buat kalian. Jangan lupa follow. Dan gak lama abis itu, akhirnya Siti pun abis. Ada berapa bola keju di Ciki Box Jumbo? Ayo kita tes. Gue yakin sih ini pertanyaannya bakal berguna banget. Sampai temen gue mau bantuin hitungin dong. Dan biar gampang, setiap 200 bola keju yang udah gue hitung bakal gue pindahin ke wadah gede ini. Karena Cikinya udah temenin gue seharian, gue bakal namain dia Iben. Di momen ini gue pegel banget sih. Sampai temen gue yang bantuin capek. Capek gue sumpah. Meskipun temen gue nyerah, gue gak bakalan nyerah. Karena Iben udah mau habis, Iben punya satu pesan buat kalian. Jangan lupa follow. Mer, ini tinggal sisa yang terakhir. Silakan lu hitung sendiri. Dan gak lama habis itu 3.454, 3.455. Cikinya pun habis. Ya, kira-kira segitu jumlah Ciki Bosnya. Tolong Mary udah effort banget melakukan hal yang tidak penting ini. Jadi, jangan lupa follow. Video ini sangat tidak penting. Butuh berapa susu sampai kolam ini penuh? Ayo kita tes. Katanya mandi susu bisa buat kulit kita jadi putih. Makanya gue bakal langsung isi kolamnya. BTW ini susunya udah expired ya guys. Jujur gue gak tahu sih kalau udah expired tetap bisa putihin atau enggak. Tapi gue bakal coba dulu. Ayo kita tes mana kulit gue pakai ini. Sekarang kulit gue ada di tingkatan 10. Nanti habis gue rendam berubah kemana ya? Jadi gue isi terus kolamnya. Jujur gue pegel banget sih. Tapi gue terus isi dan isi sampai ini udah penuh. Jadi kolamnya udah full langsung aja gue tes. Tapi sebelum gue rendam, kayak gue mau makan dulu deh. Ini nugget cabai garam. Ini menu yang cocok banget buat dimakan di tanggal muda. Anak kos kayak kalian wajib nih nyetok nugget Chandler di tanggal muda kayak gini. Cara masaknya gampang, nuggetnya ekstra crispy dan berdaging banget. Dan itu beneran enak banget guys, karena isi dagingnya full beneran deh. Oke, ini tinggal suapan terakhir dan beneran enak banget kan setiap suapnya. Karena udah habis langsung aja kita rendam ke air susu. Jadi gue mau berendam selama 1 jam. Jujur gue yakin sih gue bisa putihan. Makanya pas waktunya udah habis, gue langsung cek warna kulit gue dan ternyata gak berubah dong. Gua bakal 24 jam bertahan di air ini. Isi gue bisa makan pagi, bangun tenda, dan makan malam. Peraturannya, gua nggak boleh keluar dari kapal ini. Dan waktunya dimulai sekarang. Misi pertama, kita bakal bikin sarapan. Jadi gue dan kompor dari kaleng, dan kita langsung masak telur. Ini telurnya udah jadi, langsung aja kita makan. Gue seneng banget sih bisa makan, tapi kesenangan itu gak bertahan lama karena ada beberapa rintangan yang harus gue jalanin. Sekarang udah jam 11 dan matahari udah mulai panas. Jadi misi gue selanjutnya adalah bangun tenda. Jadi gue ambil kayu yang ngapung di air dan gue bakal ambil buat bangun tenda. Langsung aja kita bikin pondasinya dan kita pakai kain ini jadi atapnya. Tapi ternyata gagal guys. Karena panas banget, muka gue jadi berminyak banget sih guys. Makanya gue mau cuci muka dulu deh. Dan habis cuci muka, gak lupa gue pakai Sika Clear Pad dari Pure. Jadi ini gentle exfoliator yang ada 2 sisi. Sisi yang halus buat menenangin dan hidrasi kulit, terus sisi yang kasar buat gentle eksfoliasinya. Ini aman banget dipakai ke semua jenis kulit karena bahannya aman. Sika Clear Pad mengandung organik Sika, jadi cocok buat acne prone skin karena bisa memberikan efek calming dan soothing pada wajah. Dan meskipun udah cuci muka, ini masih ada kotoran yang nempel dong. Si pad dari Pure ini bisa bersihin kulit mati, buat tekstur wajah lebih halus, ngurangin komedo, dan kontrol minyak berlebih. Keren banget sih ini. Ini muka gue udah enteng banget sih. Kita lanjut ke misi ketiga. Misi ketiga gue yaitu siapin makan malam. Jadi kita bakal pakai kompor ini lagi, tapi ini harus dicuci dulu guys. Dan gue mulai cuci permukaannya. Tapi tiba-tiba kamunya kebalik dong. Oh, gagal dong. Butuh berapa karet gelang buat jadiin ini trampolin? Ayo kita tes. 3 karet. Karena 3 doang gak bisa, gue bakal tambahin karetnya terus sampai gue bisa lompatin. Dari dulu gue suka banget main trampolin, tapi harganya mahal. Maka dari itu gue mau bikin trampolin pakai kayu dan karet. Ini pegel banget sih nariknya. Ini udah karet ke 100 juga belum full guys. Tapi setelah gue tarik terus, akhirnya karet gelangnya bisa nutupin kayunya. Jujur karena gue capek narikinnya, kayaknya gue butuh makan deh. Gue ada ramen hack baru yang cuma butuh 4 bahan. Pakai mie instan, mayo, bakso hot, sama nori. Caranya tinggal masukin setengah bumbu ramen, tambahin mayo, 2 bungkus bakso hot, terus 2-3 sendok makan air panas. Tinggal aduk, masukin mie, diaduk lagi, terus tambahin topping deh. Ini enak banget sih, nggak bohong. Kuahnya berasa banget karena ada bumbu dari bakso hotnya. Ini tuh beneran enak banget guys, nggak bohong. Kalian harus cobain juga sih. Karena gue udah kenyang, ayo kita tes trampolinnya. Kira-kira gue bisa lompatin nggak ya? Patah guys. Ini men simulator, alat yang bikin cowok-cowok jadi gini. Gue bakal cobain ke cowok gue dan lihat reaksinya. Ih, sakit. Ini Edwin,
Orang yang suruh gue minum air hangat aja kalau lagi sakit mens. Karena gue gak terima, ayo kita langsung pakein aja. Buat permulaan, gue pasang di level 5. Rasanya gimana? Karena dia masih bisa tahan, ayo kita naikin ke level 10. Dan reaksinya langsung. Di sini gue galau sih, mendingan undahin aja atau lanjut. Tapi gue keinget sama perlakuan dia pas gue mens. Maka dari itu, gue memutuskan untuk pindah ke level 15. Dan ini reaksinya. Wah, di momen ini dia udah gak bisa jawab pertanyaan gue lagi. Karena gue jadi kasihan sama dia, akhirnya gue... Nih, air hangat. Barang apa aja bisa dihancurin bocah 20 tahun terkuat di Indonesia? Mulai dari barang yang tergampang sampai ke paling susah. Barang pertama, sendok. Langsung aja bocah yang dibengkokin, dan ternyata sendok masih kegampangan banget. Sendok masih kegampangan, kita lanjut ke barang kedua, kaleng. Apakah dia juga bisa hancurin kaleng? Ternyata bisa dong, kelihatannya gampang banget. Lanjut barang ketiga, udah mulai susah, panci. Apakah bocah ini bisa bengkokin panci dan gak pakai lama bisa langsung bengkok? Gila, panci masih kegampangan ternyata. Lanjut barang keempat, tongkat baseball. Tapi sebelum ngancurin tongkat, kita sebets dulu. Cocok banget buat dimakan pas lagi gabut atau bosan. Seger kan? Seger banget. Jadi sekarang dia bakal lanjut patahin, dan meskipun awalnya kelihatan susah, tapi akhirnya tetap bisa patah dong. Ini masih gampang. Butuh berapa dry ice sampai kolam ini penuh? 1 dry ice. Ternyata 1 belum penuh dong. Makanya gue lanjut tambahin lagi. Biar warnanya lebih bagus, gue bakal kasih pewarna. Jadi gue mulai tuangin pewarnanya. Kita lanjut masukin lagi. Gue yakin sini airnya bakal dingin banget. Ini busanya banyak banget sih. Dan jujur ini keren banget menurut gue. Kalian jangan cobain di rumah ya. Ini udah dry ice terakhir. Langsung aja kita taruh. Jujur kaki gue kedinginan banget sih. Sekarang kita ukur suhunya. Dan langsung gue taruh, suhunya turun terus dong sampai akhirnya jadi -1 derajat Celcius. Masa gue udah seniat ini kalian belum follow? Rekor dunia Oreo tertinggi itu 40 cm. Dan hari ini gue bakal kalahin itu. Di awal gue pilih dulu Oreo mana yang lebih bagus. Terus akhirnya gue mulai buat tumpuk isi Oreonya. Gue ngerasa ini gampang banget sih. Karena dari dulu gue udah sering puter, jilat, celupin. Jadi gue udah terlatih sih buat buka Oreo gini. Pas gue lagi numpuk, gue jadi mikir, kok ada ya orang yang suka isian Oreo coklat padahal anakan yang putih. Di sini Oreo gue udah mau habis, tapi gue gak bakal nyerah. Gue buka lagi Oreo yang baru dan gue ngerasa di sini tangan gue pegel banget. Masa udah sepegel ini kalian belum ada yang follow? Akhirnya gak lama habis itu, stok Oreo gue pun habis. Apakah ayam bisa gantiin kameramen di masa depan? Karena katanya leher ayam stabil banget dan hasil videonya beneran bagus. Gue udah punya ayamnya dan kita bakal langsung pasang kamera ke kepalanya. Dan kita bakalan tes apakah leher ayam beneran stabil. Gue mulai ambil videonya dan di akhir kita bakal lihat hasilnya. Gue gak yakin sama hasilnya sih. Dan hasil videonya jadi kayak gini. Payung 10.000 versus payung 150.000. Gue bakal ngelakuin 3 tes buat tahu bagusan yang mana. Buat payung yang 10.000, Kita tinggal pencet tombol dan payungnya langsung kebuka. tapi pakai payung ini panasnya masih nembus. Buat payung yang 150.000, Kita tinggal naikin tombolnya dan payungnya kebuka terbalik kayak gini. Terus payungnya nggak nembus matahari juga dong. lanjut tes kedua, tes air. Buat yang 10.000, Payungnya kuat buat nahan air dan nggak rusak. Tapi ternyata airnya masih kena banyak di badan gue. sekarang pakai yang 150.000. Buat ketahanan air, payungnya juga kuat banget. Pakai payung ini badan gue kering dong. Lanjut tes ketiga, tes angin. Yang 10.000 awalnya sih kuat ya, tapi nggak lama habis itu payungnya jadi hancur dong. Sekarang kita coba yang 150.000. Jadi gue mulai tesnya dan payungnya nggak kenapa-napa dong. Ternyata yang 150.000 masih aman. Telur goreng level 1 sampai 5. Level pertama, Tobiko. Level kedua, telur puyuh. Level ketiga, telur ayam. Level keempat, telur bebek. Level kelima, telur soang. Pegangan gelas ini kalau diputar katanya nggak bakal tumpah, tapi gue nggak percaya. Maka dari itu gue bakal ngelakuin 3 tes buat buktiin apakah alat ini berfungsi. Langsung ke tes pertama. Ini gue pakai enteng dulu, toples kosong. Apakah bisa? Oke, aman. Langsung tes kedua. Gue bakal pakai gelas ini isi air. Bisa nggak ya? Bisa dong, meskipun gue deg-degan banget. Dan terakhir ketiga, gue bakal pakai mangkok yang diisi Indomie. Kira-kira selamat nggak ya Indominya? Di sini gue deg-degan banget sih. Woi, bisa. Tetap aman guys. Gue bisa lanjut makan deh.
Rekor dunia buat tumpuk M&M's adalah 7 biji. Dan hari ini gue bakal ngalahin itu. Tapi gue ada satu masalah. Tangan gue suka tremor. Tapi gue bakal coba dulu. Dan di percobaan pertama, gue cuma berhasil di 4 tumpuk. Masih oke lah first try. Dan setengah jam kemudian, gue berhasil numpuk 5 M&M's. Gue yakin sih gue bisa kalahin world recordnya. Gue terus-terusan latihan. Dan akhirnya gue bisa tumpuk 8 M&M's. Berhasil guys. Es batunya pakai garam kak. Oke, karena banyak yang request lagi, kita bikin part 2-nya. Kemarin gue sempat bikin es krim pakai ban mobil, tapi gagal. Jadi ayo kita ulang lagi. Masukin heavy cream, next susu, terus gula pasir, langsung kita ikat. Dan bagian terpenting, ambil es batunya. Terus ini nih katanya yang harus ada garam. Terus biar efektif, gue bakal pakai semuanya. Sih es krimnya bisa jadi ya. Langsung masukin esnya. Terus kita tutup pakai es batu lagi. Ini udah full, langsung aja kita tutup dan salatipin. Abis itu kita ikat. Akhirnya udah selesai guys. Tapi sebelum gue jalan, masa gue udah effort ini kan belum follow. Kita langsung jalanin mobilnya. Ini gue udah 15 menit puterin, kita cek ya. Jadi dong, ini mah buku banget. Langsung aja kita coba. Udah bisa dong. Ini magnet terkuat di bumi yang katanya bisa tahan beban sampai 200 kilo. Dan hari ini kita mau tes sekuat apa sih magnetnya. Langsung ke tes pertama. Gua bakal pakai magnet ini buat angkat beban 5 kilo. Tahan gak ya? Tahan dong. Lanjut tes kedua. Gue udah siapin beban 11 kilo dan kita lihat apakah magnetnya masih kuat. Berat banget. Ini cowok gue bantuin dan ternyata magnetnya masih bisa tahan loh. Lanjut tes ketiga. Gue bakal tes magnetnya pakai berat badan gue. Tapi karena gue lapar dari tadi angkat berat, yuk kita masak dulu. Gue lagi penasaran pengen cobain nugget pedas manis. Pertama kita goreng nugget dan bikin sausnya. Tinggal campur sambal 2 sendok, tomat 1 sendok, sedikit air, terus aduk deh. Kalau udah kita tambahin margarin kuajan, terus tuangin saus yang tadi, tambah gula lada secukupnya. Dan kalau sausnya udah mulai ngentol, tinggal masukin nugget kanzar yang udah digoreng tadi dan udah bisa disajiin deh. Ini enak banget sih kacau. Rasa pedasnya masuk lidah gue. Ketemu rasa manis dan gurih juga dari nuggetnya. Juara banget sih ini. Ini bisa buat sahur sih karena resepnya gampang dan cuma butuh 5 bumbu. Enak banget lagi nuggetnya, masih crispy. Lanjut tes ketiga. Apakah magnetnya bisa menahan berat badan gue? Ternyata gak ketahan dong. Hari ini gue mau tes apakah TikTok dengerin pembicaraan kita. Dan hasilnya nyeremin dong. Sekarang gue buka aplikasinya dan gue ngomongin hal yang paling random yang gue pilih. Dan setelah gue undi, yang keambil adalah kucing oren. Tes pertama, gue bakal ngomongin tentang kucing oren berkali-kali. Gue suka sama kucing oren. Kayak 100 kali gue ngulang ini ada deh. Kucing oren. Dan tes kedua gue kalau cowok gue buat bilang, gue suka kucing oren. Lu suka gak? Abis itu gue mulai swipe TikTok buat cari kucing oren. Ini udah ketemu kucingnya dong. Gue swipe lagi dan ketemu kucing lagi. 2 kali swipe ketemu kucing. Dan ini kucing oren. 4 kali swipe ketemu kucing oren lagi. Serem sih ini jadinya. Waterproof spray ini katanya kalau disemprotin bisa bikin baju tahan air. Dan hari ini gue bakal tes pakai air, Coca-Cola, kecap, sama sambal. Dan kita bakal mulai pakai air. Apakah bajunya tahan? Tahan dong. Next, pakai kecap. Dan pas dituang, kecapnya jatuh dong. Terus cowok gue tuang pakai susu coklat, aman-aman aja sih. Lanjut pakai sambal. Pas gue tuang, sambalnya nempel gini. Tapi pas gue tuang Coca-Cola, sambalnya jadi hilang dong. Keren banget sih ini spraynya.